Ayat dasarnya saya ambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, yang penuh harapan. Nah, saya sedikit review sedikit saja. Eh, yang part pertama, rancangan damai sejahtera itu melampaui segala pikiran manusia, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, dan kita menerimanya sebagai anugerah tanpa syarat. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Bapa. Yang 2 minggu lalu yang saya sampaikan, bukan rancangan kecelakaan. Kita memahami di sana bahwa Yesus telah menukar hidupmu dengan hidupnya. Itu pas masa lalu. Terus masa yang sekarang, Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dia berikan kita kekudusan. Kalau masa yang lalu dia melakukan penebusan, dia berikan kita kekudusan. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan yang masa yang akan datang, Yesus membawa kita ke dalam kehidupannya. Masa yang lalu dia menukar hidup kita dengan hidupnya, masa sekarang dia hidup di dalam kehidupan kita, dan masa yang akan datang dia membawa kita di dalam kehidupannya, yaitu tentang kemuliaannya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, masih dari ayat yang sama, yaitu Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan di bagian terakhir yang menjadi poin kita, yaitu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari sama-sama kita katakan kepada diri kita sendiri, bilang, masa depanku penuh dengan harapan. 1, 2, 3, masa depanku penuh dengan harapan. Jadi kita ada di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita batasi Tuhan akan masa depan kita. Karena memang kita hidup di masa kini, tetapi Yesus ada di masa depan kita. Sekali lagi, kita hidup di masa ini Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah Yesus ada bukan cuma di masa lalu, bukan cuma di masa kini, Yesus ada di masa depan kita. Jadi masa depan saudara, masa depan saya, masa depan kita semua, masa depan anak-anak kita, masa depan bisnis pekerjaan kita, masa depan pelayanan kita, masa depan kita, itu penuh dengan harapan, penuh dengan hal-hal yang baik yang Bapa nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau bicara masa yang paling depan gitu ya, masa yang kekekalan di Wahyu 22 ayatnya yang ke-5. Itu ngomong gini, Wahyu 22 ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya, lampu dan cahaya matahari. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab apa? Tuhan Bapa akan menerangi mereka. Bapa yang akan menjadi terang kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi masa depan yang Bapa sediakan sungguh indah, sungguh membahagiakan, sungguh menakjubkan, sungguh penuh dengan harapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah ketika kita memahami ini, kita semakin bersemangat di dalam Kristus. Kita semakin bersuka cita karena kita tahu bahwa masa depan kita itu sangat-sangat penuh dengan hal-hal yang baik yang Bapa telah rancangkan, penuh dengan harapan yang pasti tidak pernah mengecewakan karena kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hari depan yang penuh dengan harapan? Ya, saya mencatat di sini hari depan yang penuh dengan harapan, saya memahaminya sebagai sebuah situasi di mana Yesus membawa kita di dalam kehidupannya. Ya. Sebuah keadaan di mana tidak ada ratap tangis lagi. Sebuah kondisi di mana tidak ada penderitaan. Sebuah kondisi di mana tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Sebuah kondisi di mana yang ada hanya sukacita, damai sejahtera, hidup dalam kuasa, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam semua yang Bapa sediakan dalam hidup kita berlimpah-limpah. Atau yang mungkin kita sering kenal atau yang mungkin sering kita pahami dengan yang namanya kerajaan sorga atau kerajaan Bapa. Yang isinya dalam Roma 14 ayat 17 di sana dikatakan bahwa
Sebab kerajaan Bapa bukan tentang makanan atau minuman dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi itulah masa depan kita. Masa depan kita adalah hidup dalam mengalami, ya, di dalam kebenaran, hidup menikmati damai sejahtera dan sukacita. Bukan yang dikerjakan oleh keadaan, bukan yang dikejarkan oleh materi, bukan yang dikerjakan oleh apa yang kita usahakan oleh kekuatan kita, tapi yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Itu masa depan kita. Jadi masa depan kita itu adalah kehidupan di mana Yesus membawa kita di dalam kehidupannya. Dan masa depan kita adalah kehidupan yang terbaik bersama dengan Kristus. Memiliki kehidupan yang terbaik bersama dengan Kristus. Karena inilah yang menjadi rancangan Bapa sebelumnya dalam kehidupan kita. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara, kehidupan terbaik itu sebenarnya Tuhan sudah rancangkan dan Bapak sudah tuliskan di dalam firman Tuhan. Kehidupan terbaik itu gambarannya di mana? Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama dan Kejadian pasalnya yang kedua. Itulah sebenarnya rancangan masa depan. Itulah sebenarnya rancangan Bapa yang paling fundamental, yang paling dasar di dalam kehidupan kita. Kita menikmati semua yang baik yang Bapa sediakan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, merusak semua yang baik yang Bapa rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa rancangannya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Kita punya pengharapan, yaitu apa? Di dalam Kristus kita akan kembali menikmati kehidupan yang terbaik seperti yang Bapa rancangkan. Di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan begini. Maka Bapa melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Artinya, kita akan dibawa karena Yesus, kita akan dibawa kepada kehidupan yang sungguh amat sangat baik. Katakan amin. Itu rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya ingin supaya kita semua bisa memahami hal ini. Rancangan Bapa adalah kita senantiasa kita hidup di dalam kehidupan yang terbaik. Yaitu apa? Menikmati semua yang Dia jadikan. Semua yang Dia sediakan. Perlindungan yang terbaik tahun lalu. Persediaan yang terbaik. Semua yang terbaik. Bapa ingin kita nikmati. Karena itulah kehidupan kita. Karena itulah masa depan kita yang penuh dengan harapan dan tidak akan pernah hilang. Amin. Nah, seperti apa sih gambaran kehidupan yang terbaik itu? Seperti apa sih gambaran kehidupan terbaik yang Bapa sediakan di dalam kehidupan kita? Kita akan belajar ya di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua apa? Mencerminkan kemuliaan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, kita mesti pahami ini. Ini adalah masa depan kita. Ini adalah rancangan Bapa yang terbaik dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. We are changed into the same image. Kita diubahkan menjadi gambar yang sama dengan Kristus. Jadi masa depan kita adalah begini. Kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Sekali lagi. Masa depan saudara, masa depan saya adalah kita diubahkan
untuk menjadi seperti Kristus. Ingat, bukan kita mengubah diri kita, bukan kita yang berusaha berubah menjadi seperti Kristus, tetapi oleh Roh-Nya kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi same image, menjadi gambar yang sama seperti Kristus. Yaitu apa? Memiliki pikiran Kristus, memiliki kuasa Kristus, memiliki damai sejahtera Kristus, memiliki berkat Kristus, memiliki tubuh kemuliaan, di mana sakit penyakit tidak boleh berkuasa, penderitaan tidak boleh berkuasa. Kenapa? Karena itu masa depan kita. Dan itulah rancangan Bapa di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Mengubah kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya Kristus. Amin, saudara bisa percaya hal ini? Tahukah saudara, hidupmu yang mungkin hari ini menderita, yang mungkin hari ini khawatir, yang mungkin hari ini bingung, punya begitu banyak pertanyaan, yang mungkin hari ini sedang bergumul dan lain sebagainya. Ingat baik, masa depanmu diubahkan menjadi seperti Kristus. Itu sebabnya Roma 8:29 ngomong gini. Roma 8:29 ngomong gini. Dan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan apa? Gambaran anaknya. Jadi kita ditentukan, kita dirancangkan. Masa depan kita ditentukan, dirancangkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Yesus. Jadi ingat, Yesus yang Bapa yang menentukannya. Bukan karena usaha kita. Bukan gimana caranya saya menjadi kudus. Bukan bagaimana caranya saya menjadi benar. Bukan bagaimana caranya saya menjadi berkat. Bagaimana caranya saya menjadi terang. Bukan. Tetapi Dia menjadikan kita terang. Dia menjadikan kita benar. Dia yang menjadikan kita kudus. Dia yang menjadikan kita berkat. Karena Yesus kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita pahami? Kita punya pemahaman Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita, kalau kita tahu bahwa masa depan kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, kita bisa akan percaya bahwa segala sesuatu yang kita hadapi di hadapan kita atau di depan kita, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Ingat baik. Percaya. Karena kita diubahkan semakin menjadi sama seperti Kristus. Ketahuilah masa depan kita semuanya akan baik-baik saja. Amsal ngomong gini. Amsal 23 ayatnya 18 ngomong gini. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu apa? Tidak akan hilang. Amin. Itu sebabnya kita bisa tersenyum menghadapi kehidupan. Di telepon orang memberikan kabar baik, kita bisa tersenyum. Orang memberikan kabar yang tidak baik, dokter memvonis sesuatu yang tidak menyenangkan, kita mengalami masalah pergumulan, kita bisa bersuka cita. Kenapa? Karena kita percaya, karena di dalam Yesus, karena anugerah Kristus, semuanya akan baik-baik saja. Karena Dia berjanji, masa depan kita sungguh ada, harapan kita tidak akan pernah hilang. Katakan amin. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Itulah hari depan yang penuh dengan harapan. Semua akan baik-baik saja. Yuk mari katakan kepada diri saudara sendiri. Ngomong begini. Karena Yesus semuanya akan baik-baik saja. Amin. Karena Yesus semuanya akan baik-baik saja. Keuanganmu akan baik-baik saja. Bisnis pekerjaanmu akan baik-baik saja. Kesehatanmu akan baik-baik saja. Pelayananmu akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Yesus merancangkan semuanya baik. Kita hidup dalam kondisi yang terbaik. Itu rancangan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.
Saya mau kesaksian. Saya jadi ingat Bapak Ibu gara-gara Pilpres kemarin ini, 2024 ini, saya jadi ingat kesaksian, adik saya, adik kandung saya Bapak Ibu Saudara. Jadi tapi bukan Pilpres yang tahun ini, Pilpres 2014. Waktu itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Bapak Ibu Saudara. Dan ada satu kondisi di mana adik kandung saya itu hampir di DO dari kampusnya gara-gara ada satu mata kuliah yang dia tidak dikasih nilai sama dosennya, dan itu mata kuliah penting. Kalau itu tidak dapat nilai, dia nggak bisa lulus. Dan gara-gara Pilpres 2014 waktu itu, dia berbeda pilihan dengan dosennya ini. Akibatnya apa? Dosennya nggak mau ngasih nilai adik saya. Wah, itu suatu pergumulan yang sangat besar. Bahkan tinggal 3 bulan kalau nggak salah, dia hampir di DO. Ya, itu wah, adik saya ngomong gini, udahlah no hope lah. Mau gimana pun juga nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Sudah DO ya DO saja, udah pasrah. Ya untung pada waktu itu karena saya belajar tentang kasih karunia Kristus, percaya bahwa kasih karunia Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Nah, saya mulai sharingkan kepada adik saya ini tentang kasih karunia. Saya bilang sama dia, "Wes percaya, semua akan baik-baik saja." Dia bilang, "Tinggal 3 bulan. Kita mau bayar dosennya nggak mau," gitu ya. Hanya karena perbedaan pilihan politik, beda pilihan capres waktu itu. Tapi itulah yang terjadi. Kami akhirnya tidak fokus dengan itu, dia belajar aja akan kebaikan Tuhan. Percaya aja ada kasih karunia. Percaya aja bahwa masa depan kita baik-baik saja. Tuhan merancangkan yang terbaik. Dan saudara tahu yang terjadi? Ya setelah 3 bulan itu, tiba-tiba mama saya itu ketemu dengan teman SD-nya lewat Facebook. Ketemu dengan teman SD lewat Facebook yang sudah lama nggak kontakan. Tapi dengan entah gimana kok bisa tahu, ketemu lewat Facebook dan bisa tahu ternyata, padahal adik saya tidak pernah kenal sebelumnya. Ternyata teman Facebook mama saya, teman SD-nya itu adalah adalah dekan di kampus di mana adik saya kuliah, dan selama ini nggak pernah tahu. Adik saya sudah beberapa tahun kuliah di kampus itu tidak pernah tahu. Ajaib sekali, kok bisa dibukakan 3 bulan sebelum adik saya di DO. Dan saudara tahu endingnya, melalui teman mama saya ini, semuanya diproses dan akhirnya hanya dalam 2 minggu, tidak salah diproses, akhirnya adik saya itu bisa lulus dan bisa wisuda. Anugerah. Menurut orang mustahil untuk wisuda, tapi ternyata ada kasih karunia Tuhan yang membuat adik saya kemudian bisa wisuda. Nah, kenapa saya cerita ini kepada Bapak Ibu Saudara? Karena beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, itu saya juga melayani seorang anak rohani saya yang ada di Bandung. Ya, sebenarnya bukan melayani anak rohani saya, orang tua dari anak rohani saya ini. Dia orang mamanya ini mengeluh, anaknya ini sudah malas untuk kerjakan skripsi. Karena udah bisa nyari duit sendiri gitu ya, udah punya penghasilan, udah enggak usah kerja skripsi, dia kuliah di Universitas Parahyangan Bandung. Udah enggak usah, sudah bisa nyari duit kok, ngapain lagi nyelesain kuliah. Padahal sudah di bagian akhir studinya. Tapi orang tuanya pengen ya jadi sarjana lah, minimal jadi sarjana, kamu punya titel dan lain sebagainya. Kamu punya ijazah S1 lah minimal. Tapi anaknya ini udah malas gitu. Anaknya udah malas, kenapa? Karena dia sibuk bekerja, dia sibuk juga melayani, dia rajin melayani. Yang saya sampaikan kepada mamanya adalah, pesta Bu, percaya ada kasih karunia, terus berdoa, terus berharap. Di dalam Yesus semua akan baik-baik saja. Semua yang terbaik yang Bapak sediakan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, karena anak ini rajin melayani, dia ketemu dengan
ternyata ketua jurusan kalau nggak salah. Itu sayang sama anak ini, karena ketua jurusan itu juga anak Tuhan, dan ngelihat anak ini melayani Tuhan, kok ketua jurusan ini bisa punya apa? Punya kasih gitu loh, terhadap anak ini, yang sudah malas menyelesaikan skripsi. Proses demi proses saudara tahu, ujungnya apa? Melalui ketua jurusan ini. Quotes ya, dengan tanda kutip, dia tidak perlu capek-capek kerjakan skripsi, tidak keluar uang yang banyak, tapi melalui ketua jurusan ini, akhirnya anak itu bisa memenuhi harapan orang tuanya untuk menjadi lulus, menjadi wisuda, menjadi sarjana. It's grace. Itu kasih karunia Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan kita batasi Tuhan. Sebab rancangannya supaya semua akan baik-baik saja. Rancangannya masa depan kita penuh dengan harapan. Dan harapan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Sepanjang kita percaya, katakan amin. Saudara bisa bersyukur, saudara bisa bersuka cita, saudara bisa percaya bahwa apa yang kita anggap mustahil ini mustahil loh Bapak Ibu Saudara. Skripsi udah malas dikerjakan, tapi karena ketemu Tuhan mempertemukan, Tuhan mengerjakan, akibatnya anak ini bisa lulus dan diwisuda. Gak ada yang mustahil. Itu sebabnya kita tidak membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Kita tidak membatasi Tuhan dengan kenyataan kondisi yang ada di sekeliling kita. Kita mau belajar percaya di dalam Yesus semuanya akan baik-baik saja. Kita mau belajar percaya karena Yesus masa depan kita sungguh ada. Harapan kita tidak akan pernah hilang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semakin bersemangat. Sekali lagi katakan, karena Yesus semua akan baik-baik saja. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana masa depan kita? Bagaimana kehidupan yang terbaik yang Bapak rancangkan dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita memiliki hidup di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya ayatnya yang tadi ya 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Tadi kita diubah menjadi gambarnya. Terus yang ketiga, kita dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi masa depan kita adalah begini, hidup di dalam kemuliaan yang semakin besar. Apa sih kemuliaan yang semakin besar itu? Karena saudara bertanya-tanya, apa sih kemuliaan yang semakin besar itu? Yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Untuk kita bisa memahami kemuliaan Tuhan itu, kita mesti memahami bahwa di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. Jadi kemuliaan Bapa itu adalah sesuatu yang hilang karena manusia jatuh dalam dosa. Apa sih yang hilang karena manusia jatuh dalam dosa? Kalau kita lihat dalam Kejadian, karena waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak kehilangan gambar Bapa loh. Enggak, kita masih segambar serupa dengan Bapa. Segambar dengan Bapa. Kita enggak kehilangan gambar Bapa. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Bapa juga tidak mencabut kuasa yang Dia berikan kepada kita lewat perkataan kita. Bapa tidak mencabut kuasa, kuasa tetap diberikan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak kehilangan berkat Bapa. Karena pada waktu itu manusia jatuh dalam dosa, tanah yang dikutuk. Hanya saja manusia harus bekerja lebih keras lagi. Supaya apa? Supaya bisa menikmati berkat itu. Jadi apa yang hilang? Di dalam Kejadian 3 ayat 23 dikatakan begini. Lalu Tuhan Bapa mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia ambil. Jadi apa yang hilang? Yang hilang adalah begini. Kehidupan yang berjalan bersama dengan Bapa. Kehidupan manusia yang selalu disertai, yang selalu diberkati, yang selalu menikmati hal-hal yang baik di dalam kehidupannya.
Itulah kemuliaan yang Bapa sediakan. Itulah kemuliaan yang hilang akibat dari dosa. Jadi ketika kita percaya rancangan Tuhan rancangan masa depan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita juga bisa percaya bahwa karena Yesus, sekali lagi, karena Yesus kita akan kembali mengalami hidup di dalam kemuliaan yang semakin besar. Apa kemuliaan yang semakin besar itu? Kemuliaan yang semakin besar itu adalah begini, kehidupan di mana kita bisa menikmati, berjalan bersama dengan Tuhan yang semakin hari semakin besar. Amin. Jadi kemuliaan yang semakin besar itu adalah kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan yang semakin hari semakin besar. Kita dikembalikan posisi kita di Taman Eden, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, di mana kita bisa dekat dengan Tuhan, menikmati segala yang baik yang Bapa sediakan dalam hidup kita. Yohanes 14 ngomong gini. Yohanes 14 ayat 16 ngomong gini. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. 2 Timotius 4 ayat 22 ngomong gini. Tuhan menyertai rohmu. Ketika Yesus menebus manusia, dipulihkan. Bapa menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Tuhan menyertai roh kita. Dan yang kedua adalah apa? Kasih karunia menyertai kamu. Kemuliaan yang semakin besar itu apa? Kasih karunia-Nya yang semakin besar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 16 ngomong gini, karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia yang semakin besar itu bisa kita nikmati, atau kemuliaan yang hidup dalam kemuliaan yang semakin besar itu kita bisa nikmati. Karena apa? Karena kasih karunia yang semakin besar yang dinyatakan di dalam kita melalui Yesus Kristus. Amin. Karena dari kepenuhannya. Bagi saya pribadi, kepenuhan Yesus cuma dalam 3 hal. Tubuh darahnya, tubuh dan darah Yesus, dan yang ketiga, Injil kasih karunia Kristus. Sudah, cuma itu. Itu adalah Yesus, itu adalah pribadi Yesus yang ada di matahari, di bawah matahari. Penuh dengan Yesus, penuh dengan kasih karunia Kristus itu berarti kita penuh dengan menerima tubuh darah Yesus, dan kita penuh dengan Injil Yesus Kristus. Itu saja. Itulah yang membuat kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang semakin besar. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17 ngomong gini, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang. Siapa? Karena Yesus. Jadi karena Yesus kita penuh dengan kasih karunia, menikmati kasih karunia yang semakin besar. Tahukah Bapak Ibu Saudara, memang faktanya, kenyataan, keadaan semakin sulit. Akan ada aniaya, akan ada krisis pangan, beras makin mahal kan ya Pak, Bu? Bahan pokok semakin tinggi harga makin naik. Akan ada krisis, kondisi tidak sedang baik-baik saja. Akan ada bencana, akan ada malapetaka, akan ada kegoncangan ekonomi dan politik. Akan banyak situasi yang buruk karena Alkitab memang sudah ngomong hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar. Tapi ingat baik, di dalam Yesus Kristus kita menerima kemuliaan yang semakin besar. Apa kemuliaan yang semakin besar itu? Kita menerima kasih karunia-Nya, penyertaannya yang semakin besar. Dengan kata lain kita bisa berkata begini Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berkata begini, masalah boleh besar, pergumulan boleh besar, tapi kita tahu mujizatnya, kebaikannya, anugerahnya, berkatnya juga akan semakin besar di dalam kehidupan kita, anak-anak yang dikasihinya. Amin.
Saudara bersuka cita, tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Itu rancangan Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan kenyataan. Jangan batasi Tuhan karena kondisi yang sulit yang kita lihat dengan mata kita. Percayalah, kita punya hari depan yang penuh dengan harapan. Punya hari depan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat. Karena apa? Karena kasih karunia semakin besar dinyatakan di dalam hidup kita. Karena Yesus. Amin. Itu sebabnya kita bisa berkata, jawab Yesus katamu, jika engkau dapat. Tapi Yesus ngomong gini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita bisa berkata, enggak ada yang mustahil bagi Dave, bagi saya yang percaya. Karena saya ada dalam Yesus. Karena saya mengalami kasih karunia yang semakin hari semakin besar. Sekali lagi, enggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saudara lihat foto di depan, itu foto anak saya nomor 2, Bapak Ibu Saudara. Dia sedang nyanyi ya. Saya mau bersaksi, ini sangat menyentuh saya beberapa, mungkin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Anak saya ini yang fotonya yang saudara lihat itu namanya Shine, dan dia terlahir gak sempurna. Dia terlahir cacat ya, bibir sumbing, palatokisis. Dan sumbing yang dialaminya itu bukan sumbing yang biasa ya, bukan cuma bagian bibir depan, tapi dari bagian dari bagian dalam leher sini, tenggorokan sini ya, sampai langit-langit itu terbelah, sampai rahang gigi bagian depan itu terbelah, Bapak Ibu Saudara. Dan mustahil dia bisa punya suara yang bagus. Mustahil dia bisa nyanyi, sengau, dan dia dari kecil cuma operasi sekali, bibir bagian luar aja, terus operasi yang kedua itu cuma bagian langit-langit aja, tapi bagian dalam kan nggak bisa. Rahang depan itu nggak bisa. Tapi dari kecil kami sebagai orang tua berusaha ngomong, Daes kamu percaya, kamu nggak usah nyanyi lah gitu. Tapi dia suka nyanyi, kamu nggak usah nyanyi lah, kamu main musik aja gitu, kamu melayani media aja. Kesannya mengubah ya, mengkompromikan dengan fakta, dengan kenyataannya dia. Tapi anak ini senang nyanyi. Tapi akhirnya saya berharap, Tuhan tunjukkan kasih karuniamu, tunjukkan kebaikanmu kepada anak kami Shine. Dan saudara tahu 2 minggu lalu, kenapa saya bersaksi ini? 2 minggu lalu anak saya ini masih kelas 6 SD. Tapi dari sekian banyak siswa SD dan SMP di sekolahnya, ada ibadah gabungan SD dan SMP. Anak saya ini dipilih menjadi worship leader SD dan SMP gabungan. Padahal anak itu terlahir sumbing. Gak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang cacat gitu ya, anak yang cacat pasti keahliannya yang bukan dari kecacatannya itu gitu. Tapi aneh, anak saya lahirnya bibir sumbing, suaranya harusnya gak bagus, tapi entah kenapa dia bisa menyanyi dan dia dipilih dari sekian banyak anak SD dan SMP, gabungan loh ya, SD dan SMP ibadah gabung, anak saya yang SD ini yang terpilih. Dan selama sekolah itu berdiri, satu-satunya anak SD yang dipilih untuk menjadi worship leader, ya cuma anak saya itu. Itu sebabnya saya sangat bersuka cita sekali. Saya sangat bersuka, kenapa? Karena saya tahu tidak ada yang mustahil orang yang percaya. Orang yang cacat saja Tuhan bisa pakai luar biasa. Masa kita yang dalam kasih karunia Kristus Tuhan tidak bisa berkati, Tuhan tidak bisa pakai kita dengan dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya saya mau berkata, kalau anak saya dipakai Tuhan, apa karena dia hebat? Bukan. Karena dia percaya, karena dia tidak membatasi Tuhan. Tuhan sanggup bekerja saat kita percaya. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita khawatirkan, percayalah, nggak ada yang mustahil saat kita percaya. Berhenti batasi Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan bebas, bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita, karena kasih karunia-Nya semakin hari semakin besar, pasti dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.